Selamat malam, perkenalkan nama lengkap saya Silviana Santi, NIM 1803030082, semester 5 kelas B. Baik, di sini saya akan menganalisis buku dengan judul Gerakan Koperasi sebagai tugas pertama mata kuliah Gerakan Sosial yang diasuh oleh Bapak Lazarus Cahamat, SOS MA. Kita telah mengetahui betapa pentingnya suatu gerakan koperasi bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya gerakan koperasi dapat membantu keuangan atau krisis ekonomi yang terjadi di belahan negara di dunia. Koperasi dengan akar Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 telah menyebar ke seluruh dunia. Koperasi berbeda dari jenis perusahaan lain dalam beberapa hal. Mereka membutuhkan partisipasi setiap anggota di bawah prinsip satu bagian, satu anggota, satu suara, tetapi relatif bebas dari intervensi dan dari pemerintah dan intervensi luar lainnya. Dalam hal ini yaitu mendorong distribusi sumber daya yang adil, tidak menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau milik individu atau kelompok, dan berjuang untuk keberlanjutan sehubungan dengan penggunaan sumber daya dan energi. Dalam hal ini, menciptakan aktivitas koperasi di setiap sektor ekonomi dan memperoleh bagian terhormat setiap pasar di berbagai pasar mereka. Di beberapa bagian dunia, termasuk Amerika Serikat, berbagai perusahaan dalam komunitas atau wilayah cenderung meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan membantu mereka bertahan dari krisis moneter dan kemerosotan ekonomi. Meskipun pada dasarnya bersifat lokal, koperasi dapat membentuk aliansi dan jaringan hukum lintas wilayah, negara, bahkan global. Karena inti dari koperasi adalah mendistribusikan barang dan jasa secara lebih adil di antara semua anggotanya, bukan untuk mengumpulkan kekayaan bagi pemilik dan pemegang saham, tetapi mereka mewakili globalisasi yang lebih ideal, demokratis, fungsional daripada yang telah dialami selama ini. Inti sebenarnya adalah pelayanan yang efektif untuk kebaikan bersama dan pencapaian tujuan seperti yang diuraikan dalam 7 prinsip. Adapun 7 prinsip koperasi Rochdale sebagaimana diadopsi oleh International Cooperative Alliance atau ICA pada tahun 1995 menyatakan koperasi sejati akan: yang pertama, menawarkan keanggotaan sukarela dan terbuka; yang kedua, diatur oleh partisipasi anggota demokratis, satu anggota, satu saham, dan satu suara; yang ketiga, beroperasi dengan investasi yang setara dan adil oleh para anggota; yang keempat, tetap bebas dari intervensi pemerintah atau kekuatan luar lainnya, misalnya korporasi; yang kelima, mendidik anggota dan masyarakat tentang sifat, prinsip, nilai, dan manfaat koperasi; yang keenam, mendorong kerjasama antar koperasi; yang ketujuh, melindungi lingkungan dan kontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Tujuan ini tetap menentang dalam matriks individualistis dan kompetitif dari kapitalisme monopoli modern. Pelanggaran prinsip ini, terutama prinsip yang kedua, telah menyebabkan transformasi beberapa perusahaan yang sukses. Calavo dengan sengaja mengubah koperasi yang sukses dengan suara anggota menjadi perusahaan transnasional yang kuat. Terlepas dari semua hambatan hukum dan budaya, dalam hal ini yaitu mitologi tentang kelangsungan hidup koperasi dan keunggulan persaingan, yaitu konversi sesekali. Koperasi telah secara mengejutkan berhasil di Amerika Serikat dan di bagian lain dunia. Di Eropa Barat dan Amerika Utara, baik pada awal maupun akhir abad ke-20, gerakan koperasi telah menunjukkan jalan keluar dari bencana ekonomi. Begitu banyak penelitian yang membandingkan kerjasama dan persaingan yang dilakukan selama abad terakhir. Kebanyakan dilakukan dalam 30 tahun terakhir. Dalam studi meta-analitik
Johnson, mereka memilih metodologi kualitas yang cukup tinggi, menghasilkan 512 studi dengan rehabilitas dan validitas yang memadai untuk membanding hasil mereka secara bermakna. Hanya dalam beberapa studi berbasis psikologis, upaya individu terbukti lebih berhasil daripada kerjasama kelompok dalam pengaturan tertentu. Pengaturan kerjasama kelompok ini tidak membedakan antara kerjasama dan persaingan, sehingga tidak mungkin untuk membandingkan dua gaya kelompok yang sangat berbeda ini, atau bahkan untuk memilah dua faktor dalam membandingkan usaha kelompok dan individu. Dalam berurusan dengan kelompok, penting untuk mendefinisikan interaksi kelompok secara signifikan lebih dari sekedar kumpulan individu. Hasil uji dari beberapa studi ini menunjukkan bahwa berbagai gaya interaksi kelompok harus dipertimbangkan dalam setiap pengaturan yang bertujuan untuk membandingkan perilaku kelompok dan individu. Tentu saja, kerjasama bisa gagal ketika nilai dan tujuan tidak jelas. Faktanya, tinjauan independen literatur kerjasama atau persaingan oleh Johnson dan literatur individu atau kelompok oleh James Deville menyimpulkan bahwa persaingan sebenarnya dapat menjadi penyebab utama kegagalan kelompok. Penelitian genetik baru-baru ini tentang hipotesis gen altruisme atau gen kooperatif masih dalam tahap awal. Bahkan jika faktor genetik seperti itu ada, itu hanya akan menjadi satu faktor di samping banyak faktor sosial budaya yang banyak diteliti. Semua faktor tersebut dapat memengaruhi produktivitas, prestasi, kualitas penalaran, dan pembelajaran. Namun tampaknya pendekatan kooperatif, dalam hal ini persaingan versus upaya individu, telah terbukti sangat efektif dalam menghasilkan hasil yang diinginkan dalam berbagai macam pengaturan tugas. Dalam semua kasus, kerjasama terbukti berkinerja lebih baik daripada persaingan atau upaya individu. Studi ini juga menghasilkan motivasi atau insentif. Hasilnya tidak berbeda dengan jenis tugas, tingkat kemampuan mata pelajaran, atau dimasukkannya beberapa studi berkualitas rendah. Perpaduan antara kondisi kooperatif, kompetitif, dan individualistik tidak dapat dibuktikan melampaui kerjasama murni. Jika membandingkan kerjasama, persaingan, dan upaya individu yang dapat diterapkan secara luas dalam berbagai macam situasi sosial. Karena pengaturan eksperimen sangat beragam dari hasil positifnya yang begitu kuat, hampir tidak ada dasar untuk argumen bahwa persaingan akan menjadi pilihan bijak dalam situasi apapun. 3 asumsi dasar tentang pasar bebas adalah: yang pertama, informasi tersedia secara bebas, setara, bersamaan untuk semua penawar. Yang kedua, semua pembeli memiliki kesempatan yang sama untuk menawar di pasar. Yang ketiga, jika tidak dibatasi oleh kontrol pemerintah atau perusahaan, pasar akan menyebabkan ekonomi tumbuh. Dari data yang disurvei, kita menyimpulkan bahwa asumsi-asumsi tersebut jarang memuaskan. Pasokan dan permintaan tetap menjadi kendaraan model pasar bebas, tapi pemasok yang mendarangi bukan peminta. Pemasok dengan cerdik memasarkan barang-barang yang tidak perlu dan boros seperti SUV untuk memperluas pasar. Memperlakukan tenaga kerja sebagai komoditas yang akan dibeli semurah mungkin dan mengabaikan biaya sosial, eksternalitas seperti kemiskinan dan degradasi lingkungan. Untuk Asia Tenggara sendiri, koperasi berkembang dengan bantuan Grand Mine of Bangladesh. Dalam hal ini yaitu perempuan desa yang meminjam, menabung, dan bahkan memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga. Bank Rakyat Indonesia menyesuaikan model Grand Mine dengan Departemen Keuangan Mikro dan pada akhir tahun 2004 telah menjangkau lebih dari 4 juta peminjam dan 10 juta penabung Bank Rakyat. Karena membutuhkan
gagal menjangkau 10% populasi terbawah. Tingkat pertumbuhan agak lambat akhir-akhir ini karena persaingan dengan perusahaan perbankan komersial transnasional. Koperasi di Australia telah mengalami perjuangan yang jauh lebih sulit untuk bertahan hidup. Pemerintah Federasi Australia tidak pernah mendukung gerakan koperasi, dan bahkan ada insiden penindasan yang disengaja terhadap koperasi. Selama degrasi, pemerintahan turun tangan dan membatasi aktivitas masyarakat yang ramah yang diorganisir, memberikan bantuan medis dan keuangan.